Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat bersukacita dalam menjalani kehidupan anugerah Allah. Hari ini kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Teraya, edisi Sabtu 5 Oktober 2024. Sebelum kita membaca kitab Ayub pasal 7 ayat 1-21, mari kita berdoa. Terpuji kekal Engkau Bapa di surga, Allah kami di dalam Yesus Kristus yang terus memelihara kami dalam kuasa Roh Kudus. Saat ini kami bersukacita mempersiapkan diri untuk mendengar firman-Mu, karena kami mengakui dan meyakini bahwa Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang yang mengasihi Tuhan untuk binasa. Terpujilah Engkau, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ayub pasal 7 ayat 1-21. Saya membaca dalam Alkitab terjemahan baru 2. Hidup itu berat. Bukankah manusia harus berjuang di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari buruh upahan? Seperti seorang budak yang merindukan naungan atau buruh upahan yang menanti-nantikan upahnya. Demikianlah diberikan kepadaku bulan-bulan kesia-siaan dan ditentukan kepadaku malam-malam kesusahan. Jika aku pergi tidur, pikirku, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang dan aku dicekam kegelisahan sampai dini hari. Belatung dan abu menutupi tubuhku, kulitku menjadi keras, lalu pecah. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada puntalan tenun dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanya embusan napas. Mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Mata yang memandang aku tidak akan melihat aku lagi. Matamu akan tertuju padaku, tetapi aku tidak ada lagi. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak kembali lagi ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hariku. Apakah aku ini laut atau naga, sehingga Engkau menempatkan penjaga terhadap aku? Apabila aku berpikir, tempat tidurku akan memberiku penghiburan, dan pembaringanku akan meringankan keluh kesahku. Maka Engkau mengagetkan aku dengan mimpi, dan mengejutkan aku dengan penglihatan. Aku pun lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Aku muak. Aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkanlah aku sendiri karena hari-hariku hanya seperti embusan napas saja. Apakah manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan, serta kau junjungi setiap pagi, kau kunjungi setiap pagi, dan kau uji setiap saat? Berapa lama lagi Engkau tidak mengalihkan tatapanmu dari aku dan tidak membiarkan aku sendiri sehingga aku sempat menelan ludahku? Jika aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadapmu, penjaga manusia? Mengapa Engkau menjadikan aku sasaranmu, sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Mengapa Engkau tidak mengampuni pelanggaranku dan tidak menghapuskan kesalahanku?
Sebab sekarang aku terbaring dalam debu, lalu Engkau akan mencari aku, tetapi aku tidak ada lagi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, demikian bacaan kita dari Ayub pasal 7 ayatnya yang pertama sampai 21. Tema kita hari ini, iman di tengah badai. Kapatonganan lan maapaliunna angin barak. Ujian dan cobaan merupakan dua hal yang berbeda. Ujian menginginkan harapan untuk lolos, sementara cobaan mengandaikan harapan jatuh. Demikianlah kedua hal ini terus hadir dalam perjalanan kehidupan kita. Karena itu, dibutuhkan kacamata iman untuk menempatkannya pada porsi yang tepat. Saudara-saudara, Ayub mewakili kita memperlihatkan sikap hidup orang percaya pada umumnya. Ia berterus terang atas situasi yang dialaminya. Betapa sia-sianya hidupnya, bahkan merasa seperti pekerja upahan tanpa upah. Seperti yang kita baca dalam ayat 1 sampai ayat yang kelima. Bahkan pada titik tertentu, ia berharap Tuhan mengakhiri hidupnya. Pertanyaan tentang mengapa ia mengalami penderitaan. Apa yang hendak dicapai Allah dalam penderitaannya. Dan mengapa ia menjadi sasaran murka Allah. Menjadi keluh kesah Ayub dalam ketidakmengertiannya. Seperti yang diungkapkan dalam ayat yang ke-20 pembacaan kita. Saudara-saudara, semua itu memperlihatkan ketidakpahaman Ayub pada maksud Allah. Kendati demikian, Ayub tetap terarah kepada Allah. Mengeluh kepada Allah, namun tidak mempersalahkan Allah. Keluh kesahnya bukan mempersalahkan Allah, melainkan menyatakan keterbatasan pemahamannya. Peristiwa yang diizinkan oleh Allah dipahami oleh Ayub. Namun dalam pada itu ada belas kasih Allah yang agung. Sejak semula mata Allah tertuju kepada orang yang takut padanya. Pengawasan Allah bahkan begitu spesial. Tidak akan dibiarkannya orang yang mengasihi dan dikasihinya binasa. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, hidup adalah sebuah perjuangan yang terus berlangsung. Karenanya dibutuhkan upaya mengatasi setiap persoalan agar hidup yang bermakna terus berlanjut. Layaknya di sekolah, tidak ada kenaikan kelas tanpa ujian. Sebaliknya, dengan harapan seseorang dapat menghadapi tantangan dan terus bertumbuh. Demikian halnya dengan orang percaya. Berpengharapan membuatnya terus mengalami Tuhan. Terpujilah Allah. Mari terus kita nyatakan iman kita yang teguh di tengah badai. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kehidupan yang Engkau karuniakan. Saat ini kami bersama-sama bersuka cita untuk firman-Mu, mengajarkan kami untuk teguh di dalam iman. Walaupun kami mengalami badai, tapi kami percaya Allah tidak membiarkan orang yang mengasihi Allah dan yang Allah kasihi binasa. Biarlah anak-anak-Mu terus mengalami sukacita dalam kehidupan yang berpaut kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, memelihara kami semua, menjaga kami dalam setiap aktivitas, tugas dan tanggung jawab kami, kehidupan keluarga kami semua. Dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.